Salam sejahtera dari kebijaksanaan leluhur. Selamat datang kembali di program Pencerahan Kehidupan. Dan episode kita hari ini adalah 7 Jangan dari Konfusius. Hidup adalah sebuah perjalanan bagi setiap manusia untuk menemukan tujuan dan makna hidupnya sendiri. Dalam perjalanan itu, kita akan menghadapi banyak sekali tantangan, tetapi kita juga akan menemukan begitu banyak hal-hal indah. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa tetap tenang dan teguh dalam mengejar impian? Bagaimana agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan? Dan bagaimana caranya agar kehidupan di sekitar kita selalu terasa hangat dengan cinta kasih sesama? Mari kita simak bersama ajaran dari Sang Bijak, Konfusius, tentang 7 kata jangan. Jika Anda memahaminya dengan mendalam, hal ini akan membawa manfaat yang tak terhingga bagi hidup Anda. Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena banyak sekali kejutan dan pelajaran berharga yang menanti. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan terbaik. 7 jangan dari Konfusius. 1. Jangan khawatir orang lain tidak mengenalimu. Khawatirkanlah jika kamu tidak mengenali orang lain. Mari kita bahas bersama kebijaksanaan leluhur. Seorang penanam pohon jangan hanya berharap pada hari panennya. Seorang pelajar seringkali berharap agar bakat dan nilainya diakui oleh orang lain. Hal itu sangat mudah kita pahami. Akan tetapi, jika keinginan terlalu besar sementara usaha belum cukup, apa gunanya? Jika Anda sudah memiliki bakat dan kebajikan yang cukup, tetapi belum banyak dikenal orang, janganlah bersedih, marah, atau menyalahkan keadaan. Menurut ajaran Konfusius di atas, esensi dari belajar adalah kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah, yang baik dari yang jahat, tahu bagaimana berbuat baik, mengikuti kebenaran, dan belajar dari orang-orang bijak. Belajar harus berjalan seiring dengan tindakan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Konfusius juga sangat tegas dalam mendidik murid-muridnya, agar mereka tidak salah mengira bahwa belajar adalah sesuatu yang abstrak dan jauh dari kenyataan. Belajar harus selalu terhubung dengan kehidupan nyata. Karena itulah, dalam Analeks 75, Konfusius berkata, membaca 300 syair kitab kidung, tetapi ketika diberi tugas pemerintahan tidak mampu melaksanakannya. Diutus sebagai duta ke 4 penjuru mata angin, tetapi tidak mampu menjawab pertanyaan. Kalau begitu, untuk apa membaca begitu banyak? Oleh karena itu, ketika bakat dan kebajikan Anda telah sempurna, berhati-hati dalam ucapan, selaras dalam tindakan, menabur kebaikan, dan bertindak adil. Mengenal orang lain dan mengenal diri sendiri, memahami masa lalu dan masa kini, maka mengapa harus takut tidak ada yang mengenalimu? Jika generasi ini belum mengenalimu, generasi mendatang pasti akan mengenalimu. Jika generasi mendatang pun belum, masih ada generasi-generasi setelahnya. Apakah ucapan Konfusius ini adalah nasihat bagi murid-muridnya? Ataukah juga sebuah pengingat bagi dirinya sendiri? Konfusius pernah menjabat sebagai pejabat tinggi hingga mencapai posisi Perdana Menteri. Dari yang tadinya tidak dikenal, ia menjadi sangat terkenal. Tetapi setelah itu, ia tetap merasa sedih karena belum puas menerapkan jalan kebajikannya untuk mensejahterakan negara dan rakyat. Pernah suatu ketika ia bertanya pada dirinya sendiri dan murid-murid terdekatnya, apakah jalanku ini salah? Kemudian, para guru dan murid saling menenangkan diri. Jalan guru terlalu luhur, sehingga tak seorang pun di dunia ini yang dapat mengikutinya. Tapi biarlah guru tetap menjalankannya. Jika orang lain tidak menerimanya, apa ruginya? Justru karena mereka tidak bisa menerima guru, itulah yang menjadikan guru seorang manusia budiman. Jalan kebajikan yang tidak diasah, itulah hal yang seharusnya membuat kita malu. Jika jalan kebajikan telah diasah namun orang lain tetap tidak menerimanya, maka itu adalah aib bagi para penguasa. Jika mereka tidak bisa menerima guru, apa ruginya? Justru karena mereka tidak bisa menerima guru, guru adalah seorang manusia budiman, seperti yang dikatakan oleh Yan Hui. Ada kalanya ia menenangkan dirinya dengan prinsip menemukan kebahagiaan dalam menerima takdir langit. Teruslah perbaiki diri, berhasil atau gagal biarlah terjadi.
Sadarilah bahwa nasib naik atau turun tidak ada hubungannya denganku. Jangan biarkan gejolak dunia mengganggu hatiku. Itulah cara menemukan kebahagiaan dalam menerima takdir, tanpa merasa sedih. Ada kalanya ia merenung. Ia telah merevisi kitab kidung dan sejarah, menetapkan kembali aturan ritual dan musik, dengan harapan menggunakan kitab-kitab itu untuk menata dunia, mewariskannya kepada generasi mendatang, bukan hanya untuk memperbaiki dirinya sendiri atau memerintah negeri Lu saja. Namun tak disangka, raja dan para menteri negeri Lu semakin kehilangan tata tertib, kebajikan dan keadilan semakin merosot, dan sifat manusia semakin dangkal. Dengan demikian, jalan kebajikannya tidak dapat diterapkan di satu negeri pada saat itu. Ia hanya akan diterapkan di seluruh dunia pada generasi-generasi mendatang. Dan benar saja, setelah beliau wafat, ajaran pemerintahannya diterapkan oleh banyak dinasti feodal. Keturunannya pun hidup sejahtera berkat nilai-nilai yang ia wariskan kepada dunia. Sungguh disayangkan, ia tidak sempat menyaksikan hasilnya dengan mata kepala sendiri. 2. Jangan khawatir tidak ada yang mengenalimu. Berusahalah memiliki bakat dan kebajikan agar orang lain mengenalimu. Jangan khawatir tidak memiliki jabatan. Khawatirkanlah jika tidak memiliki kemampuan untuk memegang jabatan itu. Mari kita bahas bersama kebijaksanaan leluhur. Pada zaman negara-negara berperang dalam sejarah Tiongkok, ada seorang bernama Fan Xuan yang memiliki bakat membicarakan langit dan bumi dan berambisi menstabilkan negara dan menenteramkan rakyat. Namun, awal mula perjalanannya penuh dengan rintangan dan kepahitan. Karena tidak ada yang merekomendasikannya, ia hanya menjadi seorang pengikut dari seorang pejabat tinggi di negeri Wei bernama Su Gu. Dalam sebuah perjalanan mendampingi Su Gu untuk bertemu Raja Xiang dari Qi, berkat kemampuan diplomasinya, Fan Huan dianugerahi hadiah besar oleh Raja Xiang dan diundang untuk menjadi tamu kehormatan. Namun, Fan Huan menolaknya demi kesetiaan. Melihat hal itu, Su Gu dipenuhi amarah dan berkata kepada Perdana Menteri Negeri Wei, informasi rahasia apa yang telah diberikan Fan Huan sehingga ia begitu dihormati oleh Raja Xiang dari Qi? Maka, Wei Qi menggunakan siksaan fisik yang begitu kejam hingga Fan Huan pingsan dengan niat untuk merenggut nyawanya. Namun, berkat kecerdikannya yang luar biasa, Fan Xuan dibantu oleh seorang penjaga untuk membawa jasadnya pulang, sementara kabar kematiannya disebarkan kemana-mana. Dengan kesempatan ini, Fan Xuan dibantu oleh keluarga dan saudara sepersumpahannya, Zheng Anping, berhasil disembunyikan di pegunungan. Ia hidup dengan identitas baru, selamat dari maut yang mengancam. Kemudian, melalui Zheng Anping, sebuah pertemuan diatur dengan Wang Ji, seorang tabib dari negara Qin. Berkat kecerdasan dan kefasihannya dalam berbicara, Fan Xuan berhasil membuat Wang Ji terkesan dan direkomendasikan kepada Raja Qin. Saat itu, Raja Qin, yaitu Raja Zhao Xiang, masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Ibu Suri Xuan, atau yang dikenal juga sebagai Mi Yue, yang telah memegang kendali selama lebih dari 40 tahun. Faksi-faksi yang setia pada Mi Yue selalu menghalangi orang-orang berbakat untuk bertemu dengan sang raja. Karena itu, Fan Xuan harus menunggu lebih dari setahun lamanya sebelum akhirnya bisa menghadap Raja Qin. Sejak saat itu, Fan Xuan membantu Raja Qin untuk memperkuat posisinya dan merebut kembali kendali atas negaranya. Ia merancang strategi brilian yang dikenal sebagai bersekutu dengan yang jauh, menyerang yang dekat. Artinya, menjalin hubungan baik dengan negara-negara jauh seperti Qi dan Chu, sambil menaklukkan negara-negara tetangga seperti Han dan Wei demi mewujudkan ambisi besar Raja Zhao Xiang. Atas jasanya, Fan Xuan diangkat menjadi Perdana Menteri dan dianugerahi tanah di Yingcheng, memberinya gelar bangsawan Ying. Raja Zhao Xiang tidak hanya memberinya penghargaan yang melimpah, tetapi juga membantunya membalas dendam kepada musuhnya dan membalas budi kepada orang yang telah menolongnya. Kisah seperti Fan Xuan, Wu Qi, Han Xin, dan Xiang Yang mengajarkan kita bahwa perjalanan mereka di awal karir sangatlah terjal dan penuh liku-liku, saat nama mereka belum dikenal siapapun. Para orang bijak ini harus melalui cobaan yang luar biasa berat sebelum bertemu dengan pemimpin yang tercerahkan dan membangun warisan yang dikenang oleh sejarah.
Semakin keras badai yang mereka hadapi, semakin terasah bakat dan kerendahan hati mereka. Ketika bakat dan kebajikan telah matang dan waktu yang tepat tiba, bukan hanya jabatan, tetapi seluruh dunia pun akan tunduk pada mereka. Karena itulah, Konfusius kembali menegaskan, jangan khawatir tidak memiliki jabatan. Khawatirlah apakah dirimu sudah cukup bijak dan berbudi untuk memegangnya. Seperti yang tertulis dalam Analek bab 14. Di sini, kebijaksanaan leluhur ingin menambahkan sebuah catatan kecil. Ada orang bijak yang pernah mengajarkan, semakin tinggi jabatan, semakin besar pula bahayanya. Wuqi, Hanxin, dan Xiangyang, meskipun mereka semua mencapai puncak kesuksesan, pada akhirnya tidak dapat menyelamatkan hidup mereka sendiri. Hanya Fan Huang yang memahami prinsip mundur setelah kesuksesan tercapai, sehingga ia bisa menikmati masa tuanya dengan damai. Oleh karena itu, bagi para orang hebat yang telah meraih cita-citanya, jangan pernah lupakan ajaran Lao Tzu tersebut. 3. Apa yang tidak kamu sukai, jangan lakukan pada orang lain. Kebijaksanaan leluhur mengulas. Kalimat aslinya berbunyi, Ji Sopo Yu, Wu Shi Yu Ren. Ji Sopo Yu, Wu Shi Yu Ren. Ini adalah prinsip etika dasar dalam menjadi manusia yang diajarkan oleh Konfusius kepada murid-muridnya dan generasi setelahnya. Sepintas, kalimat ini terdengar seperti ajakan untuk berbuat baik kepada sesama. Namun, jika direnungkan lebih dalam, ini juga merupakan wujud kebaikan pada diri sendiri. Seseorang yang tidak menyakiti orang lain, pada dasarnya juga sedang melindungi dirinya sendiri dari berbagai potensi bahaya. Pada era 3 kerajaan, hiduplah Zhang Fei, seorang jenderal yang gagah berani namun juga memiliki temperamen yang sangat panas. Ia sulit menahan diri ketika mendengar sesuatu yang tidak disukainya dan diperparah oleh kebiasaannya minum arak. Saat mabuk, ia seringkali memarahi dan memukuli prajuritnya. Suatu ketika, dengan amarah yang membara untuk menyerang kerajaan Wu Timur demi membalas dendam atas kematian saudara sepersumpahannya, Guan Yu, Zhang Fei memerintahkan Zhang Ga dan Fan Jiang untuk menyiapkan sejumlah besar perlengkapan perang dan panji-panji berwarna putih hanya dalam waktu 3 hari. Ketika Zhang Da dan Fan Jiang mencoba menjelaskan bahwa itu mustahil, Zhang Fei murka, memukuli mereka, dan mengancam akan memenggal kepala mereka jika tugas itu tidak selesai tepat waktu. Zhang Da dan Fan Jiang tahu, sekeras apapun mereka berusaha, tugas itu tidak akan mungkin selesai, nyawa mereka pasti akan melayang. Oleh karena itu, saat Zhang Fei tertidur lelap, mereka nekat menyelinap masuk dan membunuhnya. Sungguh ironis, seorang jenderal besar yang namanya melegenda harus tewas di tangan 2 prajurit biasa. Zhang Fei tidak suka dimarahi, tapi ia sering memarahi orang lain. Ia tidak suka harga dirinya disentuh, tapi ia merendahkan orang lain. Ia membenci ketidakadilan, tapi ia berlaku tidak adil pada bawahannya. Kejadian ini membuktikan betapa benarnya ajaran Konfusius yang diucapkan 700 tahun sebelum masa Zhang Fei. 4. Jika percaya, jangan ragu. Jika ragu, jangan percaya. Kebijaksanaan leluhur mengulas. Kalimat ini seringkali dianggap berasal dari Cao Cao, tetapi sedikit yang tahu bahwa Konfusius telah mengatakannya 700 tahun lebih awal. Konfusius menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, kebenaran, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Karena itu, ia selalu menekankan pentingnya integritas. Jika seseorang tidak dapat dipercaya, selalu membuat kita ragu, dan tidak memberikan rasa aman, maka jangan pernah berikan tanggung jawab besar kepadanya untuk menghindari kekecewaan. Seperti kata pepatah bijak zaman dahulu, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Ketika semua kesalahpahaman telah sirna, ketika kita tidak lagi memiliki alasan untuk ragu dan memutuskan untuk memberikan tanggung jawab penting kepada seseorang, maka singkirkanlah segala kecurigaan. Tunjukkan kepada mereka betapa pentingnya peran mereka dan betapa besar kepercayaan yang kita berikan. Saat kita menunjukkan kepercayaan kepada tim kita, memberitahu mereka peran penting masing-masing, semangat juang mereka akan membara. Mereka akan bertekad dengan segenap jiwa untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan. Sebaliknya,
Jika di dalam tim ada benih keraguan, keretakan akan segera muncul, dan itu akan menjadi titik lemah yang siap diserang oleh lawan. Dalam kisah 3 kerajaan, ayah dan anak Cao Cao selalu merasa khawatir akan bakat luar biasa Sima Yi, dan mereka juga selalu curiga dengan raut wajahnya yang dianggap sebagai pertanda seorang pengkhianat. Namun, mereka juga takut jika setelah Cao Cao tiada, tidak akan ada lagi orang sehebat Sima Yi yang mampu menghadapi kejeniusan Zhuge Liang dari Shu Han. Ketika Kaisar Wei, Cao Rui, naik tahta, Sima Yi tetap dipercaya memegang jabatan panglima tertinggi. Namun, di dalam hatinya, Cao Rui selalu menaruh curiga yang mendalam pada Sima Yi. Ma Su kemudian menyarankan Zhuge Liang untuk menggunakan siasat adu domba untuk memecah belah internal Cao Wei. Dan benar saja, siasat itu berhasil. Cao Rui segera mencopot jabatan panglima tertinggi dari Sima Yi. Akibatnya, pasukan Cao Wei mengalami kekalahan demi kekalahan hingga akhirnya jabatan itu dikembalikan lagi kepada Sima Yi. Siasat adu domba itu tidak hanya menjadi pukulan psikologis yang telak bagi Sima Yi saat itu, tetapi dampaknya masih terasa hingga pertempuran di kota Xicheng di kemudian hari. Saat berhadapan dengan Zhuge Liang di pertempuran Xicheng, meskipun tahu kemenangan sudah di depan mata, Sima Yi memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Dia sadar betul, jika Zhuge Liang berhasil ia lenyapkan, maka Cao Rui juga akan mengirimnya menyusul ke alam baka. Seperti yang pernah diajarkan oleh Fan Li. Setelah kelinci licik mati, anjing pemburu pun akan direbus. Setelah burung terbang tinggi tiada, busur yang bagus pun akan disingkirkan. Setelah negara musuh hancur, para penasihat cerdik pun akan dihukum mati. 5. Saat di meja perjamuan, jangan berlagak pahlawan, karena arak telah merobohkan banyak orang. Mari kita renungkan makna hidup dari kisah ini. Alkisah, Zhang Fei pernah dipercayakan oleh Liu Bei untuk menjaga kota Suzhou, sementara Liu Bei dan Guan Yu pergi menyerang Yuan Shu atas perintah Cao Cao. Sebelum menyerahkan tugas itu, Liu Bei menunjukkan keraguannya. Adikku, bagaimana mungkin kau bisa menjaga kota ini? Pertama, saat kau minum arak, kau menjadi beringas dan memukuli prajurit. Kedua, kau selalu meremehkan segala sesuatu dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Aku sungguh tidak tega. Namun, karena Zhang Fei bersumpah tidak akan minum arak, tidak akan memukuli prajurit, dan akan mendengarkan setiap nasihat, Liu Bei akhirnya menyerahkan Suzhou di bawah pengawasannya. Setelah Liu Bei pergi, Zhang Fei memutuskan untuk mengadakan satu pesta besar, mengundang semua pejabat untuk makan dan minum sepuasnya. Niatnya adalah untuk mabuk-mabukan untuk terakhir kalinya, sebelum ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah minum lagi. Zhang Fei berkeliling menawarkan arak kepada setiap orang, dan tak ada yang berani menolak. Hanya Cao Bao yang dengan gigih menolaknya. Karena terus dipaksa, Cao Bao akhirnya terpaksa meminum 1 cawan. Ketika Zhang Fei sudah mulai mabuk, ia kembali berkeliling menawarkan arak. Kali ini, Cao Bao menolak mentah-mentah. Bagaimanapun Zhang Fei memaksa, ia tetap tidak mau. Cao Bao pun berkata, "Hargailah ayah mertuaku Lubu dan biarkan aku tidak minum." Tak disangka, Zhang Fei yang memang tidak menyukai Lubu bukan hanya tidak menghormatinya, tetapi justru semakin murka. Ia memerintahkan prajuritnya untuk mencambuk Cao Bao 50 kali. Merasa terhina dan dendam, Cao Bao diam-diam mengirim surat kepada Lubu menceritakan semua perlakuan kasar Zhang Fei dan menyarankan Lubu untuk memanfaatkan kesempatan ini menyerang dan merebut Suzhou. Dengan kerjasama dari dalam dan luar, Cao Bao dan Lubu berhasil merebut Suzhou semudah membalikkan telapak tangan. Sementara itu, Zhang Fei dalam keadaan mabuk berat hanya bisa melarikan diri dengan dikawal oleh segelintir bawahannya. Bahaya dari minuman keras sungguh tak terhitung. Leluhur kita pernah berkata, saat arak masuk, kata-kata tak terkendali keluar, dan itu benar adanya. Di zaman sekarang, berapa banyak pemimpin perusahaan yang bertingkah seperti Zhang Fei. Mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk berlagak pahlawan, memaksa orang-orang di sekitarnya untuk minum bersama, tanpa menyadari bahwa di belakang mereka ada banyak orang seperti Cao Bao yang menyimpan dendam. Sungguh celaka,
karena arak telah merobohkan begitu banyak orang. 6. Dalam meniti karir, jangan berharap jalan yang rata dan mudah, karena tanpa menghadapi duri, kita tak akan memiliki ketangguhan. Mari kita renungkan makna hidup dari pelajaran ini. Dari zaman dahulu hingga sekarang, jarang ada orang yang bisa meraih kesuksesan dengan mudah tanpa pernah menghadapi kesulitan. Bahkan, ada saat-saat di mana mereka hampir menyerah. Bayangkan sebuah gunung es. Hanya 3 bagian yang tampak di permukaan, tetapi ada 7 bagian yang tersembunyi di bawahnya. Untuk mendapatkan 3 bagian indah yang kita lihat, kita harus menanggung 7 bagian kelam yang tersembunyi. Bagian tersembunyi itu adalah kelelahan, kekecewaan, perjuangan, dan harapan. Adalah saat-saat ingin menyerah dan upaya untuk bangkit kembali. Adalah luka, pengorbanan, serta cucuan keringat dan air mata. Konfusius juga pernah berkata, giok yang tidak diasah tidak akan menjadi permata yang bersinar. Leluhur kita pun berpesan, api menguji emas, kesulitan menguji kekuatan manusia. Duri dan rintangan adalah kesempatan untuk menempa dan memperkuat semangat serta tekad seorang juara. Rintangan juga merupakan anak tangga yang bisa membawa kita lebih dekat menuju kesuksesan, seperti yang dikatakan oleh O.R. Tam. Kesulitan adalah anak tangga bagi orang-orang jenius, adalah harta karun pengetahuan bagi orang bijaksana, tetapi merupakan jurang yang dalam bagi mereka yang lemah. Jika ada yang pernah berpikir bahwa rintangan dan kesulitan adalah sebuah jurang yang dalam, maka mulai sekarang mari kita asah pengetahuan kita hingga cemerlang, bangun semangat yang tangguh, tempa kemauan yang sekeras baja, latih fisik kita agar selalu prima, dan pupuklah hubungan yang tulus. Jika suatu saat kita tak sengaja terjatuh ke dalam jurang itu, kita bisa bangkit kembali dengan kekuatan sendiri. Dengan bijaksana mencari jalan keluar dan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan lebih dewasa dari sebelumnya. Dalam kisah perjalanan ke barat, kita tahu Sun Wukong harus mengemban misi suci melindungi gurunya, Biksu Tong, untuk mengambil kitab suci agar bisa melepas segel di kepalanya dan membalas budi sang guru. Namun, entah sudah berapa kali Sun Wukong ingin menyerah dan pergi dengan amarahnya. Akan tetapi, sifat baiknya yang mendasar, cinta kasih, dan kepeduliannya yang tulus kepada guru dan saudara-saudaranya lah yang membuatnya tak peduli rintangan, rela pergi hingga ke ujung dunia hanya untuk menyelamatkan mereka. Niat baik yang tulus inilah yang selalu menarik Sun Wukong kembali ke jalan yang benar untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya. Sun Wukong tidak hanya membantu Biksu Tong mencapai pencerahan, tetapi pada dasarnya, ia juga sedang membantu dirinya sendiri mencapai posisi agung sebagai Buddha petarung jaya. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa. Sun Wukong telah melewati sebuah perjalanan yang maha hebat. Sejak ia terlahir dari sebuah batu, ia sudah memiliki keberanian untuk mengarungi lautan luas demi menuntut ilmu dari Patriark Subhuti. Setelah mengacau di Istana Langit, ia harus menanggung hukuman 500 tahun terkurung dalam kelaparan di bawah Gunung Lima Jari. Kemudian, ia harus membantu Biksu Tong melewati 81 rintangan, menahan begitu banyak penderitaan dan kepahitan. Manusia, ketika dilanda kesulitan, seringkali tersiksa oleh emosinya. Namun, di mata para dewa, penderitaan hanyalah sebuah gerbang yang membantu seseorang untuk berlatih, menghapus karma buruk dan sifat jahatnya demi menyempurnakan diri menuju pencerahan yang sejati dan paripurna. 7. Berilah tanpa mengharap kembali, terimalah tanpa pernah melupakan. Mari kita renungkan makna kehidupan ini. Ketenaran, kekuasaan, dan kekayaan, meskipun tampak berkilauan, tidak akan pernah bisa menghangatkan hati yang beku. Hidup ini, pada akhirnya, hanya akan terasa benar-benar bermakna berkat adanya ketulusan. Para bijak zaman dahulu pernah berkata, siapa menabur ketulusan akan menuai ketulusan, dan hidup adalah untuk memberi, bukan hanya menerima. Manusia dilahirkan ke dunia ini untuk saling menolong, untuk menciptakan kisah-kisah cinta yang abadi, untuk mengukir lembaran sejarah emas, dan menjadi teladan-teladan yang rela berkorban demi kebaikan, yang namanya akan dikenang sepanjang masa.
Jika kita berada dalam kesulitan yang teramat sangat, jangan pernah ragu untuk menerima bantuan dari orang lain. Selama kita selalu memiliki rasa syukur yang mendalam di dalam hati dan tidak pernah lupa untuk membalas kebaikan itu suatu saat nanti. Rasa syukur adalah salah satu hal terindah yang membantu kita memahami betapa berharganya diri kita dan betapa berharganya orang lain. Dan ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sukses. Sebaliknya, jika kita melihat orang lain dalam kesulitan dan kita mampu menolongnya, maka ulurkanlah tangan kita tanpa mengharapkan balasan apapun. Karena, seperti yang pernah diajarkan, siapa menabur kebaikan, maka ia akan menuai kebaikan. Hidup ini bagaikan sungai yang terus mengalir. Jangan menggenggam semuanya erat-erat hanya untuk dirimu sendiri. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang melihat seorang ibu dan anaknya tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Dengan tulus, pria itu pun membantu mereka. Sang ibu bertanya, "Bagaimana kami bisa membalas budi baik Tuhan suatu hari nanti?" Pria itu tersenyum dan menjawab, "Jika ibu dan anakmu ingin membalas kebaikan saya, cukup dengan membantu orang lain yang membutuhkan." Bertahun-tahun kemudian, ibu dan anak itu berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak. Sang anak tumbuh menjadi orang yang sukses dan telah membantu banyak sekali orang lain. Dan ia selalu mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan pria itu dahulu. Jika Anda ingin membalas kebaikan saya, cukup dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Sejak saat itu, pesan, bantulah orang lain menyebar dengan sangat luas. Hingga suatu hari, pria yang dulu menolong itu telah menjadi seorang kakek tua. Ia melihat cucu kecilnya pulang membawa sebuah kue ulang tahun untuknya. Sang kakek bertanya, "Kamu tidak membawa uang, bagaimana kamu bisa mendapatkan kue ini, cucuku?" Anak kecil itu menjawab dengan polos, "Saat aku berdiri di depan toko kue, seorang kakak baik hati membelikan kue ini untukku. Dia bilang aku boleh membawanya untuk merayakan ulang tahun kakek. Dan dia berpesan, jika nanti aku ingin membalas budinya, aku cukup membantu orang lain saja." Mendengar cerita itu, sang kakek meneteskan air mata. Air mata haru dan bahagia, karena pesan yang dulu ingin ia sampaikan, kini telah menyebar dan kembali kepadanya dengan cara yang begitu indah. Melalui semua ini, kita dapat melihat betapa mendalam dan berharganya 7 ajaran tentang kata "jangan" dari Konfusius. Terima kasih telah menyaksikan video di kanal Kebijaksanaan Leluhur. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini. Kami juga sangat ingin mendengar pemikiran dan renungan Anda. Jadi, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah.